Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau dan dapat menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan buat standar sendiri. Bacaan diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu pernah berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Apa yang kita pikirkan saat meminta sesuatu kepada Tuhan? Hampir semua kita mengharapkan Tuhan menjawab doa sesuai keinginan kita. Contohnya, untuk para pelajar, "Tuhan, aku mohon berikanlah supaya aku mendapatkan nilai yang bagus, supaya aku dapat ranking 3 besar." Dengan doa yang demikian, rata-rata kita berharap agar Tuhan mengabulkan permintaan kita. Namun ketika jawaban doa yang kita terima harus dilakukan dengan belajar giat, apa yang terjadi? Kita mengeluh, kita kecewa. Untuk orang dewasa, misalnya, "Tuhan, aku mohon berikanlah pekerjaan padaku." Namun ketika jawaban doa yang akan diterima harus mengikuti tes untuk bisa masuk kerja dan ada beberapa peraturan yang harus diikuti, maka kita menjadi kecewa. Kita cenderung membuat aturan dan cara kita sendiri. Saudara yang terkasih, hal ini mirip dengan yang dilakukan oleh Naaman. Naaman pada saat datang kepada Elisa bukan hanya datang dengan sebuah permohonan, tetapi juga dengan membawa metode tertentu sebagai jawaban atas permohonannya tersebut. Metodenya adalah bahwa Elisa datang mendoakannya atau menyentuh bagian tubuhnya yang sakit, lalu ia mengalami kesembuhan. Namun kenyataan yang terjadi tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ia justru disuruh pergi mencelupkan diri sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Jawaban Elisa yang di luar dugaan membuat Naaman kecewa, sehingga ia ingin pulang. Reaksi seperti Naaman itu juga seringkali kita lakukan. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita juga sudah menyiapkan sebuah standar jawaban yang nantinya Tuhan harus menjawabnya sesuai dengan standar kita. Saudara yang terkasih, ingatlah, permohonan kita bukan pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda. Jika jawabannya tidak sesuai dengan pilihan yang kita maksudkan, maka akan disalahkan. Salah satu syaratnya kita berdoa kepada Tuhan adalah harus berserah kepada Tuhan dan membiarkannya menjawab sesuai dengan caranya, bukan cara kita. Ingatlah,
Kitalah yang memohon dan Tuhan berhak menjawab sesuai dengan cara Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan dan juga yang kita inginkan. Tetapi Ia adalah Tuhan yang akan menjawab doa dengan bijaksana. Saudara yang terkasih, ketika kita datang memohon pertolongan kepada seseorang, kita pasti berharap Ia menjawab permohonan kita, tetapi juga pasrah kepada apapun jawabannya. Oleh karena itu, terimalah setiap jawaban Tuhan dengan sukacita dan belajarlah menyerahkan pada kehendak Tuhan saat kita meminta sesuatu kepadanya. Dengan begitu, kita dapat melihat rencana dan perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ia adalah Tuhan yang menjawab doa kita dengan bijaksana dan apa yang benar menurut-Nya, karena Dia adalah Tuhan yang mengetahui segalanya, termasuk apa yang terbaik bagi kita. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk taat pada cara dan aturan Tuhan dan bukan cara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengajari kami bagaimana seharusnya kami menantikan dan menerima jawaban doa dari-Mu. Bapa yang baik, kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan kiranya memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.